Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrafil Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian tekan beton. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik ujian bahan. Lanjut, sebelum masuk pada pembahasan, saya bacakan terlebih dahulu mengenai daftar pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tujuan, yang kedua adalah tahapan pengujian, yang ketiga ada data dan hasil pengujian, keempat pembahasan, kelima evaluasi, dan keenam dokumentasi. Lanjut, untuk yang pertama yaitu tujuannya. Untuk tujuan melaksanakan pengujian kuat tekan beton, menganalisis data pengujian kuat tekan beton, dan yang terakhir menjelaskan tipe-tipe pola retak pada spesimen beton pasca pengujian kuat tekan. Baik, lanjut. Untuk yang kedua adalah tahap pengujian. Untuk tahap pengujiannya di sini yang pertama adalah mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengukur dimensi spesimen beton. Untuk dimensi spesimen beton meliputi, karena di sini kita menggunakan silinder, jadi kita gunakan poin yang kedua. Untuk yang silinder, untuk dimensi yang dihitung adalah diameter silinder, kemudian juga tinggi silinder. Lanjut pada tahap pengujian ketiga yaitu menimbang dan mencatat berat spesimen. Untuk poin keempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton, atau di sini bisa disebut compression testing machine atau universal testing machine. Proses pengujian yang kelima yaitu menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Kemudian lanjut, dicatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Selanjutnya, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Yang terakhir yaitu dikonversi ke usia 28 hari kuat tekan beton. Lanjut, untuk yang berikutnya adalah data dan hasil pengujian. Sebelum masuk ke data dan hasil pengujian, berikut adalah tabel konversi kuat tekan beton. Untuk tabel konversi kuat tekan beton yaitu ada mulai dari 3 hari, 7 hari, 14, 21, 28, 90, dan 365 hari. Untuk faktor PC biasa yaitu pada 3 hari adalah 4, 7 hari adalah 0,65, 14 hari 0,88, 21 hari 0,98, dan yang 28 adalah 1. Untuk faktor PC dengan kekuatan awal tinggi yaitu 0,55, 0,75, 0,90, 0,95, dan 1. Untuk tabel konversi ini yang digunakan pada hari ke-7 dan 28 yaitu untuk kategori PC biasa 0,65 dan 1. Lanjut, berikut adalah tabel untuk pengujian. Jadi untuk tanggal pembuatan betonnya itu tanggal 1 April 2022, kemudian pembongkaran betonnya tanggal 4 April, kemudian dilanjut pada pengujian kuat tekan beton pada tanggal 4 April. Untuk tabel berikut yaitu dengan metode mixing. Terdapat 3 benda uji. Untuk dimensinya pada benda uji 1 adalah 302 x 150, nomor 2 301 x 150, dan yang ketiga 302 x 150. Luas permukaannya untuk nomor 1 dan nomor 3 sama 177,567, dan untuk yang nomor kedua adalah 177,096. Luas penampangnya dihitung juga sama dari nomor 1 hingga nomor 3 sebanyak 17.662,5. Untuk beratnya sendiri, untuk yang benda uji pertama 11,925 kg, untuk yang kedua adalah 11,502 kg, dan yang ketiga adalah 11,618 kg. Untuk gaya tekan yang digunakan yaitu untuk benda uji pertama adalah 196,133,04, benda uji kedua adalah 225553, untuk yang nomor 3 adalah 147,099,78. Untuk perhitungan kuat tekan pada hari ke-7
7 yaitu 11,1 MPa untuk benda uji pertama, 12,9 untuk benda uji kedua, dan 8,3 untuk benda uji ketiga. Kemudian dikonversikan ke kuat tekan pada hari ke-28. Jadi untuk benda uji 1 kuat tekannya 17,1 MPa, benda uji 2 kuat tekannya 19,6 MPa, dan benda uji 3 yaitu 12,8 MPa. Lanjut, berikut adalah tabel pengujian dengan menggunakan mesin mixing. Untuk dimensinya, benda uji nomor 1, 2, dan 3 juga sama, 301 dikali 150. Untuk luas permukaannya juga sama, 177,096. Jadi untuk luas penampakannya juga sama, 17.662,5. Kemudian di sini untuk beratnya dengan satuan kilogram, benda uji nomor 1 adalah 11,587 kg, nomor 2 11,915 kg, dan nomor 3 adalah 11,974 kg. Untuk gaya tekannya, benda uji nomor 1 dan nomor 3 direncanakan sama, jadi nilainya adalah 14.7099,78. Untuk nomor 2 adalah 15.6906,43. Kemudian dihitung kuat tekannya pada 7 hari. Nomor 1 dan nomor 3 yaitu sama, 8,3 MPa. Benda uji nomor 2 yaitu 8,9 MPa. Kemudian dikonversikan ke kuat tekan 28 hari. Benda uji nomor 1 12,8, benda uji 2 13,7, dan benda uji ketiga adalah 12,8. Lanjut pada pembahasan. Dari hasil pengujian kuat tekan beton, hasil pengujian kuat tekan 7 hari dan 20 hari pada kedua metode percampuran. Pengujian dengan metode hand mixing pada 3 benda uji. Untuk nomor 1, nilai kuat tekan 7 hari 11,1, kuat tekan 28 hari 17,1 MPa. Benda uji nomor 2, nilai kuat tekan 7 hari 12,9 dan kuat tekan 28 hari 19,6 MPa. Benda uji nomor 3, nilai kuat tekan 7 hari sebesar 8,3 MPa dan kuat tekan 28 hari 12,8 MPa. Untuk percampuran dengan metode mesin mixing, benda uji nomor 1, nilai kuat tekan 7 hari 8,3, kuat tekan 28 hari 12,8 MPa. Benda uji nomor 2, nilai kuat tekan 7 hari adalah 8,9 MPa, kuat tekan 28 hari 13,7 MPa. Benda uji nomor 3 sama dengan benda uji nomor 1, jadi untuk kuat tekan 7 hari adalah 8,3 MPa dan kuat tekan 28 hari adalah 12,8 MPa. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan pada pengujian kuat tekan dengan metode hand mixing, nilai kuat tekan tertinggi terjadi pada benda uji nomor 2 dengan nilai kuat tekan 7 hari 12,9 MPa. Kemudian untuk metode mesin mixing tertinggi, nilai kuat tekan tertinggi terjadi pada benda uji nomor 2 dengan kuat tekan 7 hari 8,9 MPa dan kuat tekan 28 hari sebesar 13,7 MPa. Lanjut, berikut adalah evaluasinya. Berdasarkan pada gambar retakan, kemudian berdasarkan hasil dokumentasi pelaksanaan praktikum kuat tekan dari 2 metode, hasil observasi pola retak yang terjadi adalah pada tabel di bawah ini. Yang bagian kiri dengan metode hand mixing, nomor benda uji nomor 1 adalah cone and split, benda uji nomor 2 adalah cone, nomor 3 adalah shear. Untuk metode mesin mixing, benda uji nomor 1 adalah cone, benda uji nomor 2 adalah columnar, benda uji nomor 3 yaitu cone and split. Lanjut, berikut adalah dokumentasi. Jadi di sini ada pola retakan, dokumentasi pola retakan dengan metode hand mixing dan mesin mixing. Untuk yang pertama adalah hand mixing 1. Jadi lihat adalah jenis retakan cone and split. Gambar kedua adalah jenis retakan cone dan jenis ketiga adalah jenis retakan shear. Yang berikutnya adalah dengan mesin mixing. Untuk retakan pertama adalah cone, retakan kedua adalah columnar, dan yang ketiga adalah cone and split. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.